Gelagat Fadel Bajide ketika diperkenalkan sebagai tersangka kasus tindak pidana asusila terhadap Laura Mezani alias Loli secara resmi di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 14 Februari 2025 tidak hanya menjadi sorotan publik, tapi juga Nikita Mirzani. Pada momen tersebut, Fadel Bajide terlihat tidak memiliki raut wajah bersalah. Fadel justru beberapa kali tersenyum ketika PLH Kasihhumas Polres Metro Jakarta Selatan Nurma Dewi menjelaskan kronologi penetapan status tersangka. Selain itu, Fadel Bajide juga beberapa kali menggelengkan kepala dan mengirim kode lewat mata ke arah keluarganya yang ikut menyaksikan momen tersebut. Nikita Mirzani melihat gelagat Fadel ketika dirilis sebagai tersangka kasus pidana tindak asusila yang dilaporkannya pun merasa kesal. Nikita Mirzani menyampaikan kekesalannya pada rekannya Melani Kartadinata yang mengunggah momen Fadel Bajide cengengesan ketika dirilis melalui DM Instagram. Sebelumnya, kerabat Nikita Mirzani melalui unggahannya juga menyampaikan kekesalannya pada Fadel Bajide yang seolah tidak merasa bersalah dan malah cengengesan ketika dirilis sebagai tersangka. Melani Kartadinata juga memvalidasi kekesalan Nikita Mirzani melihat gelagat Fadel Bajide tersebut melalui DM Instagram. Melani merasa miris melihat hal tersebut karena tahu betul perjuangan Nikita Mirzani sebagai orang tua tunggal dari 3 anaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pudel, pura-pura tertawa di depan kamera itu emang sakit ya. Cengar-cengir di depan kamera wartawan itu emang sakit ya. Ku bisikin sini, jangan nangis di depan kamera wartawan, nangisnya di balik jeruji aja. Jadi jangan ala-ala. Gantengan kali kau rupanya. Udah pakai baju oranye saat konferensi pers, masih aja cengangas-cengengis, tantang petenteng. Ngeliat gak sih mukanya kayak gak ada yang aneh, kayak gak jelas gitu, senyum-senyum, mulutnya gak bisa diam, matanya gak jelas kayak gitu. Perlu dicek gak sih yang kayak gitu? Gak hanya soal permasalahan kasusnya ya, ditambah yang bikin gemes lagi pengacaranya. Lagi diwawancarain wartawan, sekarang mulai penggiringan opini lagi. Seharusnya yang perempuannya juga ditangkap, itu anak di bawah umur. Meskipun kau menganggap anak tersebut juga salah, coba lihat dulu kliennya, ngapain pacaran sama anak di bawah umur? Logikanya kita yang dewasa itu mengayomi, bukan mempacari. Dari situ aja udah salah. Apalagi ada tindakan yang tidak baik, ditambah temannya pengacara yang punya gunung katanya ikut-ikutan klarifikasi, ikut ngebela pula. Kan kalian berdua udah dibekuin kan? Mahkamah Agung, ini gimana nih? 2 orang ini masih berkeliaran, katanya udah dibukuin. Yang ada makin buat kerusuhan kalau begini terus. KPAI, tolong speak up dong, soalnya ini menyangkut tentang anak di bawah umur. Kalau didiamkan begini terus bakal jadi contoh yang gak baik buat kedepannya. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Ada yang kesal juga gak sih? Fadel ditangkap senyum-senyum. Lu kan tahanan, bukan SPG mobil. Atau jangan-jangan senyumnya itu sebenarnya pura-pura bahagia. Udah kayak ini, karyawan yang kalau disuruh sama bos gitu, kamu bisa masuk hari Minggu nggak? Bisa pak, bisa. Kalau dalam hati, abang PA. Kasian. Emang bener, lu masuk di dalam kelakuan lu begitu. Lu di luar aja, bibir lu hitam. Apalagi di dalam. Di dalam nggak ada limbah, adanya kuah kangkung. Lu bibir lu hitam sampai chin. Tolong abang-abang yang satu sel, yang satu tahanan nanti sama Fadel, tolong lah ya. Udah tahu kan apa yang harus dilakukan? Tumben, biasa kalau ditahan begini kan biasa ada pengacara. Mana nih pengacaranya yang om itu? Oh iya, lupa. Dia lagi sibuk pukul meja. Nggak taunya aku ketemu sama Bang Rasman. Well, Fadel sudah ada di dalam ya. Ternyata dia sudah pakai baju orange. Siap-siap Rasman. Sebentar lagi kamu yang nyusul Rasman. Well, aku malam ini bisa ngebok cantik karena aku lagi ngebayangin besok rambutnya Fadel kira-kira itu dibotakin gak sih? Gimana sih? Well,
Tapi ada yang aneh nggak? Di saat Ibu Kanit itu wawancara gitu di wartawan, kok kayak mukanya Fadel itu ada yang lain kayaknya. Well, kalian perhatikan baik-baik. Well, siapa yang sudah lihat? Well, kalian happy nggak si Fadel masuk? Well, silakan di komen. Well, Udah lihat beritanya, 7 bulan sekian lama Purnama masuk juga ternyata Bui ya, banyak koar. Nggak semua cinta itu indah deh ya. Kamu banyak koar-koar kemarin Del, nggak mungkin kena Del. Ya, di contohnya yang dimasukkan Nyai Nikita Mirzani MH. Terus si penistaan agama ini kamu lagi, Del. Nggak tahu berikutnya siapa lagi ya, komen netizen berikutnya siapa. Kebangetan memang Del. Dosa kegantengan Del. Mukamu Del. Sakit hati loh. Aku juga ngelihatnya. Dia senyum-senyum kayak nggak ada penderitaan. Sedangkan dari jejak digital itu rusak banget tentang anaknya Nyai Nikita Mirzani yang dia buat dengan perkataan keluarganya, dengan senyumannya Dajjal. Alhamdulillah, dekat Ramadan, satu persatu permasalahan terselesaikan, mulai dari tragedi Angling Dharma sampai tragedi pudel dan brokoli. Ya, semoga puasa kali ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Dan untuk adik Loli, ingat itu ada perjuangan seorang ibu. Seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya mulut seorang ibu, yang kita kenal ibumu adalah ibu yang sangat amat frontal, vokal, dan kasar. Tapi dia punya 1001 cara untuk melindungi anaknya. Dia punya berbagai macam cara untuk menjaga anaknya agar tetap ada di pelukan dia, di pangkuan dia, dan dalam lindungan juga, dalam pengawasan. Ingat ya dek, semangat, kau masih muda, umur masih panjang. Ada satu hal yang aku mau bilang, kamu mengambil keputusan ini, kamu udah tepat. Kamu bukan anak durhaka, tapi mungkin masih terbawa sama suasana dan jiwamu. Ingat, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Fadel. Oke. Akhirnya kisah Romeo and Juliet di Indonesia ini berakhir dengan ditetapkannya tersangka si Romeo-nya, karena Julietnya sudah sadar ya dari guna-guna. Kita juga patut mengapresiasi kepolisian saat ini yang garcep ya menangani kasus ini. Jadi nggak perlu lagi nih ada huru-hara ini lagi, capek gue ngeliatnya di TikTok. Tapi ada satu nih yang gue sorotin ini, pernyataan si pengacaranya yang juga jadi tersangka ini ya. Ini keterangannya kayak gini, ya kalau misalnya nanti si Loli ini Laura ya bilangnya ya, si Laura ini itu terbukti melakukan, ya berarti nanti kita bisa ngelaporin ini ya, kita bisa laporin balik dong, dia kena pasal dong ya kan. Walaupun si Padelnya ini tahu gitu, tapi dia kan bisa ngelarang. Gue jadi kayak rada-rada bingung gitu ya. Bang, lu kagak tahu ya? Misalnya ada tindakan ya yang dilakukan anak di bawah umur itu nggak dikenakan pasal bang, apalagi kalau misalnya tindakan tersebut di bawah paksaan bang. Anak di bawah umur ya, pasal itu berlaku untuk perempuan dewasa. Heran gue, pengacara kok sampai kayak gitu nggak tahu. Bisa nggak sih? Lu itu jadi pengacara, Google ngerti dulu pasal-pasalnya baru lu ngomong gitu loh. Periksa nggak ini ijazahnya ini? Del Bajideh jadi tersangka guys, dugaan anak Nikita Mirzani. Atas laporan dari Nikita Mirzani terkait dugaan terhadap LM, putrinya atau biasa dikenal dengan Loli, Fadel ini ditetapkan akhirnya sebagai tersangka. Itu disampaikan langsung oleh pengacaranya yang Bang Rasman. Bang Rasman ini yang kemarin ribut sama Hotman Paris guys. Sebelumnya itu Fadel dicecer 53 pertanyaan atas laporan Nikita Mirzani tersebut, kata si Bang Rasman. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fadel kini ditahan selama 20 hari ke depan. Jadi 20 hari ke depan kita tunggu guys kabar terupdate-nya. Kata Bang Rasman sih, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Tapi dia kan udah keluar jadi pengacara si Fadel ya.
apakah dia gagal ini sebagai pengacara si Fadel? Kok bisa jadi tersangka?